Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Channel. Di kesempatan kali ini saya kembali akan mengulas salah satu bukti tradisi yang masih lestari di daerah kami di Madura terkait dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas satu keberhasilan yang telah dicapai. Dan doa tersebut tidak sekedar membaca kalimah-kalimah thayyibah yang bermuatan pengharapan, melainkan diimplementasikan dalam bentuk sajian yang umum disebut dengan jin selamat atau jin biru. Dimana kata jin ini pernah saya ulas, itu berasal dari kata tajin atau tajen atau bubur. Biar lebih jelas saya akan perlihatkan kepada Anda. Ini dia pemirsa. Ini jin biru ya. Tentu tidak lepas dari yang namanya santan. Kalau di bukunya Prof. Mansur Api Sejarah disebutkan, ya mohon maaf sebelumnya, biru itu maksudnya adalah hijau. Sebab di Madura itu tidak ada peristilahan warna hijau pada warna yang hijau, adanya adalah biru. Jadi kalau seperti ini nanti disebut biru daun atau hijau daun. Jadi kalau langit ya hijau langit. Jadi tidak ada istilah hijau atau hijau, yang ada adalah biru, tinggal menyesuaikan. Kalau seperti laut ya biru laut, kalau seperti ini nanti biru daun gitu, biru daun. Ini satu di antara bagian dari kosakata di setiap daerah yang mungkin ada baiknya kita ketahui, karena ini adalah bagian dari keragaman atau kebinekaan terkait dengan peristilahan. Di buku Prof. Mansur disebutkan terkait dengan warna yang kita biasanya identik dengan warna hijau. Menurut beliau itu politik internasional Islamisasi dengan warna hijau ketika Ibnu Saud atau Ibnu Su'ud mendirikan kerajaan Arab Saudi dengan warna hijau. Padahal kata beliau di karpet Madinah saja warnanya merah. Itu adalah satu pendapat. Tapi yang pasti kami di Madura ketika yang berkaitan dengan sesuatu yang religius itu biasanya diidentikan dengan warna hijau, walau tentu saja semua warna adalah baik. Tapi biasanya ya sorban hijau. Jadi kalau ini kaitannya dengan selamatan atas satu keberhasilan itu juga hijau. Nanti di bulan-bulan tertentu ada bubur-bubur lain yang disesuaikan. Nah, ini adalah selamatan bagi anak madrasah ibtidaiyah yang dinyatakan lulus atau dinyatakan selesai ujiannya, sehingga orang tuanya yang kebetulan adalah tetangga saya, Besu namanya, menyelamati dengan bubur hijau daun atau jin biru atau jin selamat dalam peristilahan di Madura. Maknanya tentu hijau adalah sebagaimana falsafah umum, hijau adalah hidup. Hijau di sebagian masyarakat di Indonesia yang saya tahu diidentikan dengan religiusitas, kemudian tidak lepas dari gula yang berwarna yang rasanya manis, tentu pengharapannya agar manis. Kemudian tak lepas, maaf, ini santan warnanya putih yang merupakan intisari dari kelapa, sehingga ini bagian dari rangkaian doa dalam bentuk kuliner dan filosofis ya. Jadi warna hijau, kemudian manis, dan ada santan yang lezat yang merupakan sari padi. Semua ini adalah bagian dari doa yang di luar itu semua. Ini sekali lagi seperti di awal saya katakan, fakta sejarah dan bukti sejarah terkait dengan religiusitas kaum masyarakat Indonesia. Karena pas saya mau katakan kaum muslimin, jangan-jangan yang non muslim juga sama, karena ini bagian dari tradisi. Dan hijaunya ini bukan pakai pewarna buatan, melainkan pakai
pandan. Di Madura nanti disebut pandan rawi, atau mungkin orang Jakarta menyebutnya pandan suci. Kalau tidak salah itu ya, pandan yang daunnya kecil-kecil. Nanti gambarnya saya akan perhatikan kepada Anda. Para pemirsa sekalian, ini bukan iseng. Pengambilan gambar ini bukan iseng, ini adalah salah satu dokumentasi sejarah lah menurut saya, karena berapa tahun kemudian apakah hal seperti ini masih ada, kita tidak tahu. Alhamdulillah kalau hari ini masih lestari, tapi belakangan masih ada atau tidak kita tidak tahu. Maka penting untuk didokumentasikan biar anak cucu kita tahu, biar kaum milenial tahu bahwa ada fakta-fakta sejarah yang seperti ini, yang dirunut dari masa lalu penuh dengan filosofi dan hal lain. Secara Islam ini adalah sedekah karena diberikan kepada saya. Sedekah sebagaimana kita fahami bersama, as-shadaqatu taraddul bala dan seterusnya. Sedekah dapat meninggalkan bala, dapat mencegah bala, kemudian juga dapat tazyid fil umri, menambahkan kebaikan, menambah rezeki dan sebagainya. Pada dasarnya adalah satu amaliyah yang sunnah kemudian diimplementasikan dalam bentuk budaya. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan pula budaya ini tidak punah, dan di daerah-daerah lain yang memiliki budaya yang sama juga tetap lestari. Demikian saya akan memakan ini, dan mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Saksikan terus Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.